Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Tadi masuk sudah membawa roti dan anggur ya? Sudah ya? Nah, puji Tuhan, yang di rumah kemarin sudah diberi kesempatan untuk mengambil roti dan anggur di sekretariat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada orang berkata, loh kita kan sudah bersatu dengan Tuhan di dalam kematian dan kebangkitannya. Ketika kita dibaptis air, kita bersatu dengan Tuhan. Kita dimeteraikan, betul. Ketika kita dibaptis dalam air, saudara yang kasih Tuhan, kita bersatu dalam Tuhan dalam kematian dan kebangkitannya. Kita di situ disahkan menjadi anak Allah. Kita berhak menerima janji Allah. Kita mengalami hidup baru. Tapi di dalam hal ini ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan kita satukan, kita juga bersatu dalam kuasanya. Kuasa darah Kristus. Darah Kristus itu adalah jaminan mengalahkan musuh. Amin. Alkitab mengatakan oleh bilur-bilurnya kita apa? Sembuh. Itu darah Kristus. Darah Kristus jaminan. Ketika kita berdoa oleh darah anak domba Allah, setan kita usir. Setan pergi. Jadi ketika kita bersatu dengan Tuhan melalui perjamuan Tuhan, kita pun juga bersatu dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Di hari ini kita sudah mempersiapkan diri untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Maka sebenarnya kita juga akan bersatu dalam kuasa Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini seluruh dunia mengalami masa-masa yang sulit karena satu wabah. Walaupun sedang diteliti virus ini supaya ditemukan nanti antivirusnya, ditemukan obat yang tepat, vaksin yang tepat. Tapi saudara yang kalau kita mau menyimak berita tentang perkembangan virus ini, setiap hari yang terpapar itu mesti banyak, betul enggak? Hampir, kalau dulu kisarannya mungkin di bawah 500, tapi hari ini kisarannya itu hampir tiap hari itu selalu di atas 1.500, kemarin 2.000 lebih. Dan di Amerika Serikat pernah tercatat itu dalam satu hari lebih dari 2.000 orang meninggal karena virus ini. Nah, tapi satu kemajuan juga puji Tuhan di negara kita, setiap hari yang sembuh juga di atas 1.000 orang, sedangkan yang meninggal kisarannya itu kurang lebih 50, kadang di bawah 50, kadang di atas 50. Nah, kita bersyukur bahwa kalau ada kemajuan dalam pengertian yang sembuh itu karena Tuhan yang melindungi. Amin. Tapi dampak dari virus ini dirasakan oleh semua orang, oleh pelaku bisnis, ekonomi makro, ekonomi mikro, hampir semua orang mengalami dampak dari virus ini. Nah, kalau kita diajak dan kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan, maka kuasa Tuhan yang ajaib itu akan membawa kita dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Nah, karena semua sudah dijamin Tuhan di kayu salib. Ketika Tuhan disalib, sebelum Tuhan meninggal, Tuhan menyerahkan nyawanya, Tuhan berkata apa? Sudah selesai, sudah genap. Artinya ada satu fakta bahwa ada jaminan pertolongan bagi anak Tuhan. Bagi saudara dan saya ada jaminan yang namanya pertolongan. Kalau hari ini ada masa-masa yang sukar, bagi kita ada jaminan, yaitu jaminan pertolongan. Amin. Karena Tuhan sudah membuka jalan itu. Mari saya ajak membuka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 20. Saya akan membacakan dalam versi terjemahan baru dan versi firman Allah yang hidup. Ibrani 10 ayat yang ke-20 dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Inilah jalan baru yang menghidupkan, yang telah dibukakan oleh Kristus bagi kita, dengan merobek tirai itu, yaitu tubuh insaninya, supaya kita dapat menghadap hadirat Allah yang kudus. Saya percaya saudara sudah mendengar atau mengerti kisah ini. Ketika Tuhan Yesus disalib di Gunung Golgota, terjadi gempa bumi, terjadi yang namanya gelap gulita. Nah, ketika Tuhan tidak menyerahkan nyawanya, Tuhan berkata tetelestai dalam bahasa Yunani, artinya sudah genap,
sudah mencapai sasaran sempurna. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi? Tirai bait Allah terbelah jadi dua. Ada gambarnya, saudara bisa melihat. Saya kasih gambar. Saudara, tirai ini bukan seperti tirai kita seperti ini. Tirai itu sangat tebal. Tirai itu bahkan tingginya di atas 10 meter. Saudara bisa bayangkan kalau tirai yang tingginya, nah itu lihat saudara, orangnya aja itu hanya sampai berapa? Itu tinggi sekali. Saudara, manusia itu nggak mungkin orang bisa membuka tirai yang merobek seperti itu, tirai yang begitu tebal. Itu bukan kain biasa, saudara. Tirai itu dibuat dari kulit dan cukup tebal dan tinggi. Diperkirakan kira-kira tinggi itu tingginya 10 meter. Saudara bisa bayangkan kalau orang itu nggak cukup untuk membelah atau menyobek tirai dari atas ke bawah, dia mau naik aja udah susah. Kalau bukan karena peristiwa ilahi, itu tidak akan mungkin dapat terjadi. Bagaimana tirai itu tersobek jadi dua. Dan itu terjadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, itulah yang dikatakan oleh penulis Ibrani ketika tirai itu terbelah, disobek, yaitu Tuhan sendiri membuka jalan bagi kita. Karena selama zaman dahulu manusia tidak bisa datang langsung menghadap Allah. Mereka hanya datang melalui para imam, mereka membawa kambing domba. Tapi hari itu anak domba Paskah sudah menjadi korban, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dan Tuhan Yesus sudah membuka dirinya sendiri. Artinya apa? Tuhan Yesus itu Tuhan yang tadinya tidak bisa ditemui oleh siapapun karena Dia Maha Kudus. Hari itu Tuhan membuka dirinya sendiri sehingga anaknya bisa datang sewaktu-waktu. Orang Yahudi pada zaman dahulu mereka, bahkan mungkin hari ini, kalau mereka datang ke sinagog itu ada jam-jam ibadah. Tapi setelah Tuhan Yesus membuka tirai, artinya membuka akses, maka sewaktu-waktu kita bisa datang. Saudaramu datang Tuhan, menghadap Tuhan sehari 100 kali, di atas 100 kali, tidak masalah. Karena Dia Maha hadir dan Dia hadir secara pribadi. Nah, kalau kita tahu kebenaran hal ini, maka apa yang dapat menjadi pelajaran bagi kita? Di tengah masa yang sulit ini, kalau kita tahu bahwa Tuhan sudah membuka tirai, membuka pintu bagi kita, artinya ada akses. Nah, bicara yang namanya akses, saya singgung kemarin, itu jalan. Kalau misalkan saudara menginap di hotel, sekarang ini pintu di hotel itu jarang yang pakai kunci, kayak kunci rumah kita, misalnya seperti ini, ini kunci kantor sama kunci pagar depan. Kunci-kunci seperti ini jarang hotel-hotel berbintang, ya enggak? Tapi mereka pakai kartu, kayak kartu ATM seperti itu, tinggal tempelkan nanti masuk. Tapi di tempat-tempat yang rahasia, kayak di kantor pertahanan misalkan, itu orang mau masuk ke situ pakai pakai sidik jari, juga scan mata. Jadi nggak semua orang bisa masuk. Tapi kalau orang yang memang bekerja di situ, dia sewaktu-waktu bisa, tinggal sentuhkan tangannya, kemudian ada alat scanner mata, tahu-tahu pintu udah buka sendiri. Kenapa? Sebab mata orang ini begitu scan, ada aksesnya, ada datanya. Begitu dilihat, namanya ini, alamatnya di sini. Data itu langsung masuk. Sehingga orang itu diperkenankan masuk. Tapi kalau kita tidak bisa sembarangan masuk. Begitu di-scan matanya tidak terdaftar, pintu nggak akan buka, saudara. Nah, Tuhan itu sudah membuka akses bagi kita sehingga sewaktu-waktu kita bisa masuk melalui apa? Yang namanya apa sih? Apa? Doa. Jadi kematian Kristus itu adalah akses ilahi langsung bagi orang benar. Dengan sobeknya tirai bait Allah, maka apa yang dikatakan Tuhan kepada perempuan Samaria itu menjadi kenyataan. Dulu orang mau menyembah itu mereka pergi ke bait Allah.
Tapi Tuhan berkata kepada perempuan Samaria, akan tiba waktunya bahwa orang tidak lagi menyembah di gunung ini atau gunung itu, tapi mereka akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu tergenapi. Bahwa orang bisa menyembah kapanpun, bisa datang kapanpun, bisa berdoa kapanpun, dimanapun, dalam roh dan kebenaran. Dan lebih lagi bagi kita saudara yang dikasihi Tuhan, kita sendiri dapat percaya dan yakin dengan penuh keberanian kita bisa menghadap Allah kapanpun. Karena apa? Karena kita punya imam besar. Nah, saya bacakan di dalam kitab Ibrani 4 ayat 14 dalam terjemahan yang lain. Firman Tuhan mengatakan demikian, Ibrani 4 ayat 14. Saya bacakan dalam versi yang lain saudara. Ya, kalau di terjemahan baru dikatakan karena kita sekarang mempunyai imam besar. Nah, ini terjemahan yang lain begini. Jadi kita sangat beruntung karena Tuhan Yesus anak Allah yang sudah mendahului kita ke surga, di mana Dia bertugas sebagai imam agung kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus sesuai dengan keyakinan kita yang kita akui. Dikatakan di sini penulis Ibrani, surat Ibrani mengatakan kita punya Tuhan Yesus sebagai imam agung dan itu di surga. Kalau di terjemahan baru dikatakan sudah melintasi semua langit, betul enggak? Kata langit dalam bahasa Yunani itu ditulis dengan kata uranon. Nah, kata uranon ini artinya heaven. Heaven itu apa saudara? Surga, bukan sky. Kita punya imam besar kita itu tidak ada di bumi, tapi dia sudah ada di surga. Berarti kita punya keyakinan bahwa ketika kita berdoa, doa kita itu sampai ke surga. Dalam ibadah raya hari Minggu kemarin saya menyinggung tentang yang namanya perkenan Tuhan. Dan hari ini masih dalam tema yang sama, perkenan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita dibukakan perkenan, maka ada satu jaminan bahwa Tuhan mendengar kita itu dengan penuh kebaikan. Dari kata epakau. Artinya Tuhan itu mendengar dengan penuh kebaikan. Sehingga ketika kita menaikkan doa kita, Tuhan mendengar, kita yakin bahwa kebaikan Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Hari ini masa yang susah, semua orang mengalami. Tapi percayalah ketika saudara berdoa, kebaikan Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Tuhan di surga sebagai imam besar kita mendengar doa kita, dan bukan sekedar mendengar, tapi mendengar dengan penuh kebaikan. Orang bisa mendengar tapi nggak respon, bisa. Kalau misalkan kita ada di tempat ini, pintu depan sana terbuka, ada mobil lewat, truk misalnya, sudah dengar enggak suara truk itu? Dengar, tapi kita nggak menyimak itu, betul enggak? Tapi ketika hari ini saudara ada di sini dan Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, saya sedang berbicara, saudara menyimak, saudara mendengar, artinya saudara punya respon dengan apa yang sedang saya katakan. Sama, ketika saudara menaikkan doa di hadapan Tuhan, walaupun mungkin perkataan atau kata-kata saudara itu tidak terstruktur, nah, bisa dikatakan dengan istilah lain, itu bahasanya itu campur. Nah, saya pernah mendengar seseorang berdoa itu campur Indonesia, campur bahasa Jawa, karena bahasa Indonesianya tidak benar. Tuhan tahu, jangankan seperti itu, tidak berkata-kata sampai air mata pun yang keluar, itu pun Tuhan tahu dan mendengar dan kebaikannya bisa dinyatakan. Amin. Maka mari kita tidak ragu untuk berdoa. Kenapa? Karena pintu sudah dibuka.
Kalau kita tahu pintu sudah dibuka, maka mari kita masuk. Amin. Tuhan di sorga dia mendengar dan siap menyatakan kebaikannya bagi kita. Jaminannya apa? Kematian Kristus di kayu salib. Itu adalah jaminan. Ketika Tuhan menyerahkan nyawanya, Tuhan mati. Seketika, tanpa ada sebab, tirai itu robek. Nah, ada beberapa orang yang menafsirkan, itu tirai yang mana? Ada 2 tirai. Jadi halaman dengan ruang suci itu dipisahkan juga oleh tirai. Tapi di situ imam bisa masuk, saudara. Tapi antara ruang suci dan ruang maha suci itu juga ada tirai. Nah, para penafsir sepakat bahwa tirai ini bukan tirai yang membatasi antara halaman dan ruang suci. Tapi inilah tirai yang membuka untuk masuk ke ruang maha suci, di mana di situ ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian pada masa itu adalah lambang kehadiran Allah secara pribadi. Yang boleh masuk ke dalam ruang maha suci itu hanya imam besar. Nah, Tuhan Yesus sudah membuka pintu, artinya siapapun bisa masuk ke situ. Di dalam kitab Amos itu dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir nanti Tuhan itu akan membangkitkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Apa maknanya? Saudara, sebelum bait Allah dibuat, tabut itu ditaruh di satu kemah, namanya kemah Daud. Di kemah Daud itu tidak ada ruang suci, tidak ada ruang halaman, karena itu hanya kemah menaruh tempat tabut perjanjian. Sehingga orang bisa melihat langsung. Nah, ketika tentang nubuatan akhir zaman, Tuhan itu berkata akan membangunkan kembali pondok Daud, bukan bait Allah. Artinya apa sih? Tuhan ingin keintiman, tidak ada lagi batasan. Supaya semua orang percaya bisa langsung menghadap, punya akses Allah Maha Tinggi. Dan yang membatasi itu, yaitu dosa manusia, sudah dipisahkan, sudah dihancurkan melalui kematian Kristus. Maka pintu itu dibuka, tirai itu dibuka. Allah sendiri yang berperan. Alkitab menulis tirai itu sobek dari atas ke bawah, bukan dari bawah naik ke atas, saudara. Tapi dari atas, unsur ilahi, Allah sendiri yang membuka dirinya bagi kita supaya kita bisa masuk dan mengalami yang disebut perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Amin. Maka mari kita gunakan kesempatan untuk selalu bisa menghadap Allah dalam doa kita. Sebab kematian Kristus itu jaminan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita menyepelekan yang namanya doa. Doa itu sepele, tapi doa itu kan gampang, ya enggak? Ketika saudara berdoa, saudara di rumah, kita enggak harus cuci muka, cuci tangan juga, enggak, betul kan? Kita bisa sewaktu-waktu bisa datang berdoa, betul enggak? Artinya apa? Yang saya maksud sepele itu gampang, mudah. Tuhan itu ketika membuka pintu itu mempermudah bagi kita kok, betul enggak? Tapi sekalipun itu hal yang mudah, itu punya dampak yang dahsyat. Amin. Maka Alkitab mengatakan dalam kitab Yakobus, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan apa? Amin. Tapi berapa banyak orang yang berdoa walaupun mengaminkan? Kerugian bagi kita ketika Tuhan sudah membuka jalan dan kita tidak masuk ke dalam jalan itu. Kerugian. Jalan itu adalah akses, itu doa. Doa. Saya percaya saudara ingat dan tahu apa yang disampaikan Bapak Gembala untuk membangun gereja yang sebesar ini. Bapak Gembala pergi ke Taman Getsemani, berdoa, puasa di sana. Dan ketika Tuhan memberi rema, pulang bangun. Duit pung 2,5 juta. Kok nggawe gereja yang ukuran hari itu 500 juta. Kalau ukuran hari ini lebih dari 1 miliar, saudara. Coba bisa bayangke, duit 2 juta, tuku batu kurang.
Kok kan bangun sing nilainya miliatan, kira-kira orang mesti mengatakan nganeh-nganei, betul enggak? Tapi doa itu akses ilahi, amin. Dan ternyata jadi di tengah krisis Indonesia tahun 98, bangunan ini berjalan terus. Kalau bukan karena ada akses ilahi, tak mungkin, betul enggak? Tuhan itu membuka akses yang sama bagi saudara. Maka mari kita berdoa, amin. Kesulitan apapun yang saudara alami, mari kita berlutut dan berdoa. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, Alkitab itu sudah menulis banyak tentang doa, bahwa doa orang yang benar itu tidak sia-sia. Walaupun doa itu sederhana. Tadi saya katakan bahkan nanti perkataannya pun tidak kedengaran karena begitu pedih hatinya. Itu Tuhan mendengar. Orang-orang suku Beduin, itu orang-orang Arab yang ada di Palestina, mereka biasa pakai itu. Kalau misalkan saudara pergi ke sana, itu dijual di Israel, saudara bisa beli, harganya agak mahal. Ya, ini kirbat anggur kecil, jadi terbuat dari kantong susu lembu, dipakai untuk perjalanan. Itu bisa menampung kira-kira 5 liter. Ini kirbat. Lalu yang dimaksud dengan pemazmur bahwa engkau menampung air mataku di kirbatmu yang bagaimana? Nah, ada lagi namanya kirbat air mata. Bisa diperlihatkan gambarnya. Kirbat air mata. Nah, saudara perhatikan. Ada 2 gambar yang saya kasih. Jadi kirbat ini hanya segini. Kecil, ada 2, perhatikan. Ini namanya kirbat air mata, maka digunakan untuk menampung air mata. Loh, Mas, air mata kok ditampung? Itu tradisi orang Israel kuno, saudara. Seperti itu, dan pada zaman Tuhan Yesus masih ada. Pada zaman dahulu, orang itu kalau mengalami masa susah, keadaan pedih, nah contohnya kayak Ayub. Ayub kena musibah, terus teman-temannya sahabatnya datang, ya tahu enggak? Ada Elifas, ada Bildad itu, mereka datang. Alkitab mengatakan begitu melihat keadaan Ayub seperti itu, maka mereka menangis. Nah, pada zaman dulu, begitu sahabatnya kesusahan datang menangis, sudah tahu apa terjadi? Air mata itu ditampung. Mungkin di sini di Indonesia bingung ya enggak? Karena memang itu bukan tradisi, enggak umum, tapi di Israel itu umum. Ketika mereka melihat sahabatnya sedang sedih, mereka menangis, nah air mata itu mereka tampung. Dan mereka akan tunjukkan, loh nih, aku ini peduli dengan kamu. Mereka tampung air mata itu. Jadi air mata itu menjadi satu pengingat akan kepedulian terhadap dia yang sedang kena kesulitan, dia sedang kesakitan. Nah, dalam seiring perkembangan zaman waktu itu, maka kemudian muncul kelompok-kelompok. Kelompok apa? Kelompok yang namanya kelompok peratap. Nah, saudara bingung ya, kelompok peratap itu apa? Ini saya ngomong tentang latar belakang zaman Alkitab. Kalau ada orang yang sedang kesusahan, maka orang menangis. Nah, itu belum tentu dari keluarga. Dari mana? Itu ada nek zaman sekarang misalnya kelompok campur sari diundang. Nah, zaman dulu apa kelompok wong nangis, Saudara. Istilahnya apa? Adol tangis. Mereka akan menangis ditaruh di kirbat. Nah, kalau saya bose, saya punya anak buah misalnya Mas Ervin, Hani, terus Ari. Nah, mereka bertiga nangis. Selesai kemudian tak hitung. Ervin itu 3 kirbat, Hani itu 2 kirbat, Ari itu 4 kirbat. Bayarannya beda. Itu zaman dulu. Tapi sebenarnya kirbat itu aslinya itu satu bentuk yang namanya dukungan, kasih, perhatian, kepedulian ketika seorang dia mengalami yang namanya masa pedih hati, masa sulit, masa dia mengalami sakit. Orang itu kemudian menunjukkan kepeduliannya, "Gelu aku ngatek nangisi awakmu." Buktinya apa? Kirbat dikasih ke.
Begitu dia ingat, koncoku ternyata peduli. Supaya orang itu tidak merasa sendiri, supaya orang itu tidak merasa susah. Dia ngerti bahwa ada yang mensupport dia. Itu terjadi pada zaman dulu. Nah, apa maknanya Tuhan menampung air mata kita, kerabat kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara berdoa, ketika bahkan saudara sampai tidak bisa mengungkapkan kata-kata sekalipun, saudaranya menangis. Dengar, semua itu didengar oleh Tuhan. Sama seperti seseorang ketika tahu sahabatnya sakit, sahabatnya menderita, dia datang, dia menangis. Dia waktu itu tampung air matanya. Tuhan itu menampung ketika saudara berdoa, bahkan ketika saudara menangis, saudara dikecewakan, saudara mengalami masa pahit, saudara menangis di hadapan Tuhan. Jangan pernah berpikir semua itu sia-sia. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak mendengar. Tapi percayalah, seperti kata pemazmur, Tuhan itu menampung air mata saudara. Kenapa? Supaya saudara ngerti bahwa ketika saudara menaikkan doa, Tuhan ingat, anakku setiap waktu berdoa. Dan ketika waktunya, Tuhan itu ingat dan akan melakukan yang terbaik bagi saudara. Amin. Satu contoh saja. Saudara mesti hafal dengan ceritanya Hizkia. Ketika Hizkia ini sakit, Nabi Yesaya datang, Yesaya bin Amos. Katakan kepada hambaku Hizkia, sampaikan pesan terakhirmu pada keluargamu, sebab sesungguhnya engkau akan mati hari ini juga. Hizkia sedang sakit. Kemudian Nabi Yesaya datang, sampaikan firman Tuhan. Begitu Hizkia mendengar apa yang disampaikan Nabi Hizkia, Nabi Yesaya, apa yang dia lakukan, saudara? Dia berbalik ke dinding. Terus apa? Ambil pulpen digurisi dinding gitu. Dia menangis. Dia berdoa, dia menangis. Dan hari itu Tuhan langsung menjawab. Nabi Yesaya baru sampai di halaman. Tapi firman Tuhan langsung katakan, hei Yesaya, balik. Katakan pada hambaku Hizkia, aku akan menyembuhkan dan aku akan menambah umurnya. Berapa tahun? 15 tahun lagi. Air mata Hizkia dilihat oleh Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah berpikir saya sudah berdoa, tapi kok nggak ada terjadi sesuatu, apa Tuhan nggak peduli? Buang kata-kata itu, saudara. Air mata saudara ditampung di kirbatnya siapa? Kirbatnya Tuhan. Artinya Tuhan itu ngerti loh, wah ini anakku setia berdoa, ya anakku berdoa terus. Loh, nenek saudara punya anak saudara meminta apa yang memang dia perlukan aja saudara lakukan, apalagi Tuhan, betul enggak? Setiap doa kita tidak sia-sia. Karena Tuhan itu menampung semuanya di kirbatnya. Dikatakan di sini, air mataku kau tampung dalam kirbatmu, kirbatnya Tuhan, saudara. Dan itu akan selalu diingat oleh Tuhan. Contoh yang kedua, Hana. Kita tahu cerita tentang Hana. Hana ini dia tidak punya anak. Seringkali dia diejek oleh Penina. Dia disakiti. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke rumah Tuhan di Shilo. Dia berdoa. Karena begitu pedih hatinya, sampai tidak ada kata-kata yang keluar. Dia hanya berlutut, dia menangis. Datanglah Pak Imam, Eli namanya. Eli melihat, ini ibu-ibu. Dikiranya apa? Karena umi ya, bahasanya Jawanya umi itu. Karena Hana tidak mengeluarkan kata-kata, tapi hanya mulutnya saja yang bergerak-gerak. Dan dia menangis. Dikiranya mabuk. Lepaskanlah kamu dari mabukmu ya perempuan. Wah gitu. Tapi apa yang Hana katakan? Sesungguhnya anggur dan minuman keras tidak aku minum. Tapi begitu pedih hati dan sakit hatiku, maka aku berteriak kepada Tuhan. Dia hanya menangis. Hana hanya menangis mengeluarkan air mata. Sampai dikira mabuk oleh imam waktu itu. Tapi Tuhan menampung air mata Hana di kirbatnya Tuhan. Amin. Dan Alkitab menulis, maka Tuhan mengingat. Kirbat itu yang digunakan untuk mengingat. Kirbat air mata untuk mengingat.
Maka Tuhan mengingat segala penderitaan Hana dan Tuhan mengabulkan doa Hana. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kebenaran hal ini. Jangan pernah kita berpikir, jangan saudara berpikir, saya sudah berdoa Pak, Tuhan tidak peduli kok. Air mata kita ditampung Tuhan di kirbatnya dan Tuhan pasti mengingatnya. Amin. Kalau Tuhan gak mau mengingat, ngapain Tuhan pakai mati di kayu salib? Tuhan sudah menanggungnya, saudara yang kasih Tuhan. Air mata doa kita ditampung Tuhan di kirbatnya, sehingga Tuhan mengingat setiap doa dan pergumulan kita. Apa yang nampaknya tak mungkin, itu dapat menjadi mungkin. Amin. Alkitab menulis Hana itu mandul. Tak mungkin secara logika, secara medis. Tapi bagi Tuhan tidak ada satupun yang tak mungkin. Amin. Dan Tuhan melihat air mata Hana. Jadi air mata doa kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Maka saudara yang kasih Tuhan, mari di tengah masa yang sulit yang terjadi, kesukaran yang terjadi karena keadaan yang terjadi hari ini, jangan pernah berhenti berdoa, tapi percayalah bahwa doamu, setiap permohonanmu, air mata saudara yang saudara naikkan di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Amin. Tuhan pasti menjawab, Tuhan mendengar. Dan Alkitab mengatakan, kau mendengar dengan penuh kebaikan. Maka kalau hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan, kasih Tuhan, percayalah, itu jaminan Dia membuka akses sehingga doa dan air mata kita tidak sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.